Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Surya Radini dengan NIM 24087372. Di sini saya akan berpresentasi dalam mata kuliah Ilmu Kepelatihan Olahraga dengan dosen pengampu Bapak Eval Etnisal MPD. Dan judul presentasi saya pada hari ini adalah Ruang Lingkup Ilmu Melatih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian ilmu melatih itu terlebih dahulu. Ilmu melatih adalah bidang studi yang membahas metode, teknik, dan strategi dalam membimbing serta mengembangkan kemampuan atlet agar mencapai performa terbaik. Pelatih menggunakan berbagai metode ilmiah untuk meningkatkan kekuatan, kecepatan, daya tahan, teknik, dan taktik atlet dalam satu cabang olahraga. Selanjutnya yaitu perbedaan training dan olahraga. Jadi training dan latihan itu agak berbeda, yaitu untuk pengertian training itu sendiri adalah seluruh proses persiapan atlet secara fisik, taktik dan mental atau psikis yang direncanakan secara teratur. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup ilmu melatih. Ruang lingkup ilmu melatih ini memiliki beberapa aspek. Yang pertama, aspek fisik, aspek psikologis, aspek teknik dan taktik, aspek nutrisi dan gizi, dan aspek manajemen dan kepemimpinan. Yang pertama yaitu aspek fisik. Aspek fisik ini yaitu tentang latihan daya tahan, kekuatan, kecepatan, kelincahan, dan fleksibilitas. Dan program latihannya sesuai dengan karakteristik atlet dan spesifikasi cabang olahraga. Yang kedua yaitu aspek psikologis. Aspek psikologis ini membahas tentang motivasi dan mental atlet dalam menghadapi latihan dan dalam pertandingan. Yang kedua yaitu manajemen stres dan teknik konsentrasi. Yang ketiga yaitu aspek teknik dan taktik. Aspek teknik dan taktik ini yaitu tentang penguasaan teknik dasar dan lanjutan sesuai dengan cabang olahraga yang ditekuni dan penerapan teknik yang benar untuk meningkatkan efektivitas gerakan dan mencegah cedera. Yang keempat yaitu aspek nutrisi dan gizi. Aspek nutrisi dan gizi ini yaitu tentang pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi atlet berdasarkan jenis olahraga dan intensitas latihan dan pengaturan pola makan sebelum, saat, setelah pertandingan untuk mendukung performa optimal dan pemulihan yang cepat. Dan yang selanjutnya yaitu yang kelima aspek manajemen dan kepemimpinan. Aspek manajemen dan kepemimpinan ini yaitu kemampuan komunikasi dan kepemimpinan pelatih dalam membangun hubungan yang baik dengan atlet dan tim pendukung. Baiklah, selanjutnya yaitu ruang lingkup ilmu kepelatihan olahraga. Yang pertama di sini yaitu calon atlet, training olahraga, dan prestasi olahraga. Dan untuk itu, ilmu kepelatihan olahraga pada prinsipnya membahas tentang 3 substansi atau materi pokok bahasanya itu yang pertama calon atlet, dan training atau latihan olahraga, dan prestasi olahraga. Pertama kita akan membahas tentang calon atlet. Calon atlet ini pada sistem pembinaan prestasi olahraga, calon atlet atau atlet merupakan masukan atau input yang akan diolah atau diproses melalui suatu kegiatan latihan atau training yang terprogram secara berulang. Berarti calon atlet merupakan orang yang mendapat perlakuan atau menjadi objek dalam proses latihan. Oleh karena itu, sebelum diproses melalui kegiatan latihan, pelatih perlu terlebih dahulu memahami potensi dan karakteristik setiap atlet yang akan dibina. Selanjutnya yaitu training olahraga. Kata training ini tidak selalu diartikan dengan latihan. Meskipun seringkali digunakan secara bersamaan, pada prinsipnya, training olahraga merupakan suatu proses persiapan atlet untuk mencapai prestasi, puncak, atau terbaiknya. Dalam pengertian luas, training merupakan seluruh proses persiapan atlet yang direncanakan secara teratur untuk meraih prestasi terbaiknya. Selanjutnya yaitu prestasi olahraga. Prestasi olahraga yang dimaksud dengan prestasi olahraga ini atau prestasi dalam olahraga adalah hasil yang diperoleh atau dicapai oleh seseorang melalui kegiatan olahraga atau berolahraga. Hasil yang dimaksud terlihat dalam bentuk kemampuan fisik dan keterampilan motorik atau teknik serta kemampuan mental seseorang atlet dalam berolahraga.
Baiklah, selanjutnya yaitu penerapan ilmu melatih dalam dunia kepelatihan. Penerapan ilmu melatih dalam dunia kepelatihan olahraga sangat penting untuk memastikan bahwa atlet dapat berkembang secara optimal dan prinsip-prinsip kepelatihan yang berbasis sains. Penerapan ini mencakup beberapa aspek utama. Yang pertama yaitu penyusunan program latihan. Penyusunan program latihan dirancang berdasarkan analisis kebutuhan atlet baik dari aspek fisik, teknis, maupun psikologis. Yang kedua yaitu penggunaan teknologi dalam analisis performa atlet, yaitu pemanfaatan teknologi seperti sensor gerak analisis video dan perangkat pemantauan detak jantung untuk mengevaluasi aktivitas latihan. Yang ketiga, pendekatan individu dalam pembinaan atlet, yaitu setiap atlet memiliki karakteristik berbeda sehingga pelatih harus menyesuaikan pendekatan pembinaan berdasarkan faktor fisik, mental, dan gaya belajar atlet. Yang keempat yaitu evaluasi dan penyesuaian latihan, melakukan evaluasi berkala terhadap perkembangan atlet melalui tes kebugaran, observasi, teknik, dan analisis data performa atlet. Baiklah, selanjutnya yaitu tujuan training olahraga. Menurut Manfred Latzelter, dalam bukunya yang berjudul Training Grand Legend mengemukakan bahwa ada 3 tujuan training olahraga. Yang pertama, training olahraga dapat memperbaiki kemampuan di bidang fisik, psikis, dan sosial. Yang kedua, yaitu training olahraga bertujuan untuk menstabilkan kemampuan di bidang fisik, psikis, sosial. Yang ketiga, yaitu training olahraga berusaha menghindari terjadinya penurunan kemampuan fisik, psikis, dan kualitas sosial. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu ilmu melatih dalam kepelatihan olahraga memiliki cakupan yang luas, mencakup aspek fisik, psikologis, teknik, nutrisi, manajemen, dan biomekanika. Setiap aspek ini memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan atlet dalam mencapai performa terbaiknya. Pemahaman yang mendalam terhadap ruang lingkup ilmu melatih memungkinkan pelatih untuk menyusun program latihan yang terstruktur, memotivasi atlet secara mental, serta mengoptimalkan strategi kepelatihan berbasis data dan ilmu pengetahuan. Jadi, untuk itu, dalam materi ini ilmu melatih dalam olahraga yaitu setiap pelatih harus memiliki ilmu tentang kepelatihan atau ilmu melatih dalam olahraga karena itu sangat diperlukan dalam dunia olahraga. Baiklah, itulah presentasi saya pada hari ini. Terima kasih dan maaf jika ada kesalahan kata yang saya lakukan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.